Selamat malam adik-adik remaja GKP Seroja. Apa kabar? Luar biasa tentunya ya. Semoga adik-adik sehat, sukacita selalu dan tetap semangat. Baik, kita mengawali ibadah online kita dengan kita berdoa secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, Bapa kami di surga, atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini juga Tuhan memelihara hidup kami dan memberikan kami hidup, dan dengan boleh kami beraktivitas dengan baik. Allah Bapa dalam surga, kami akan melakukan ibadah kami Tuhan secara online. Untuk itu berkati kami Tuhan, layakkan kami dapat memperoleh berkat-Mu. Terpuji Engkau ya Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita angkat satu pujian. Itu mari kita bernyanyi. Oke, adik-adik, kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Kita buka Injil Matius 15 ayat yang pertama sampai ke 20. Kalau sudah siap, Injil Matius 15 ayat yang pertama sampai ke 20. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Allah dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Untuk itu Tuhan, perlengkapi hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu agar kami
dapat membaca, dapat merenungkan, dan terlebih dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa dalam sorga, kiranya berkati kami semua di sini Tuhan. Adik-adik kami remaja Tuhan. Kiranya Tuhan juga memperlengkapi dengan akal budi. Biarlah mereka dapat menerima dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupannya sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami boleh memperoleh, menerima segala firman dan berkat-Mu. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih, saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah dinyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan boleh melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Haleluya. Amin. Tema kita pada malam hari ini adalah kebudayaan mencintai Allah, sesama, dan bangsa. Pada dasarnya, apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Atau apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh satu kelompok atau suatu kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Atau ada juga yang mengatakan, seorang antropolog mengatakan, kebudayaan atau kultur terbentuk dari beberapa unsur rumit. Ya, sebut saja sistem agama, sistem politik, bahasa, teknologi, karya seni, adat istiadat, dan banyak lain hal yang boleh diambil yang terbentuk daripada kebudayaan. Bercermin dalam kelompok kehidupan remaja milenial saat ini, ya, banyak diwarnai bahasa atau istilah-istilah baru yang sebagian orang tidak paham, apalagi orang-orang tua seperti kami ini. Ya, walaupun sebenarnya bahasa tidak resmi, tapi kerap dipergunakan dalam bergaul. Ini merupakan satu kelompok yang membentuk seperti ada kebiasaan atau budaya. Jadi saya sebut pada beberapa contoh kata-kata yang awalnya saya susah atau sulit mengerti apa sih artinya. Saya sebut saja ya contohnya ya. Mungkin adik-adik pasti bisa menerka apa yang saya sebut. Ababil. Adik-adik tahu? Ababil kepandekan dari anak baru gede, labil katanya ya. Ada kata baper, bawa perasaan, artinya benar. Bejo, bertahan jomblo. Ada kata santuy dan lain-lain. Ya, ada juga aplikasi berbasis teknologi. Ya, bisa itu media sosial atau belanja online atau jasa angkutan dan lain-lain ya. Ada juga aplikasi pendidikan berbasis kurikulum. Ya, contoh ada video tutorial bagaimana cara berhitung matematika. Sebut saja sekarang lagi trennya ada ruang guru dan lain sebagainya. Dalam renungan kita pada malam hari ini, kita atau remaja dihantarkan pada pemahaman budaya yang dapat mencintai Allah, budaya yang dapat mencintai sesama, budaya yang dapat mencintai bangsa melalui aspek yaitu yang kita bahas sekarang, kebudayaan. Dengan cara apa kita melakukannya? Yaitu adik-adik boleh mengkritisi kebudayaan itu, kebiasaan itu di dalam kehidupan, di dalam keseharian kita. Dan kita boleh menilai secara arif apakah layak kita pergunakan atau kita boleh mensaringnya untuk kita boleh nikmati dan kita tidak menganggap itu menyalahi aturan-aturan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Perikop kita pada malam hari ini mengisahkan keberatan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya,
pada perilaku murid Tuhan yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi atau orang Farisi dan ahli Taurat sangat peka atau bahkan sangat ahli di dalam menjalankan aturan-aturan agama yang mereka buat, terutama adalah agama Musa yang dibawakan oleh Musa. Hal ini dianggap melanggar adat istiadat nenek moyang orang Yahudi, dan juga yang lebih ekstrim dianggap telah meninggalkan kepercayaan orang-orang Yahudi. Padahal kita tahu pada dasarnya adatlah yang ditambahkan pada kitab yang tertulis atau di dalam perjanjian lama. Ini seperti yang terdapat di Matius 15 ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, dan tentunya Tuhan Yesus merespon dengan keras. Dan respon Tuhan Yesus mengecam keras sikap Farisi dan ahli Taurat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya beribadah itu bukan masalah aturan atau tata cara yang diutamakan. Tapi di sini kita diingatkan, ibadah bukanlah hanya mengangkat aturan keagamaan, melainkan praktek hidup sehari-hari. Ya, ini saya tekankan, melainkan praktek hidup sehari-hari. Remaja bukan saja rajin ke gereja atau ibadah atau tampak aktif dalam pelayanan. Ya, contoh banyak remaja kita pada saat ini sangat aktif ya. Saya mengapresiasi tinggi bagaimana kehidupan remaja sekarang, terutama remaja GKP Seroja. Umumnya semuanya aktif. Ya, saya bersyukur semuanya itu dipelihara dengan baik. Kembali lagi kita kepada topik kita. Kita disarankan atau berperilaku remaja bukan saja rajin ke gereja atau ibadah atau tampak aktif dalam pelayanan, tapi melainkan juga berperilaku atau bergaya hidup yang baik. Tuhan tidak ingin remaja hanya sebatas aktivitas jasmani. Seperti kita melihat di Matius 15 ayat ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi pada perenungan kita malam hari ini, hendaknya kita bukan hanya perilaku jasmani, bukan hanya bibir kita yang memuliakan Tuhan, tapi kita boleh menselaraskan hati, pikiran kita, dan perbuatan kita. Itulah ibadah yang dikehendaki, dan ibadah juga hendaklah diiringi dengan ketaatan. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita dituntut pada pembacaan kita pada malam hari ini, kita dituntut untuk menselaraskan hati, pikiran, dan tindakan kita. Karena keselarasan hati, pikiran, dan tindakan akan menghilangkan tindakan yang pura-pura, atau katakanlah hanya untuk
dilihat orang hanya untuk bagaimana menjalankan keseharian. Tapi saya percaya adik-adik semua di sini boleh meloleh hikmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, boleh melayani dengan baik, karena itu adik-adik, saya percaya adik-adik juga menselaraskan hati, pikiran, dan perbuatan untuk dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja. Bukan saja sebagai orang munafik, tetapi adalah orang-orang yang telah diberkati dan untuk memberkati. Ketika itu terjadi, remaja sudah dapat bertindak sesuai hukum Allah. Inilah yang dikehendaki dalam perikop kita pada malam hari ini dengan tema kita, yaitu kebudayaan yang dapat mencintai Allah, sesama, dan bangsa. Jadi untuk itu adik-adik yang terkasih Tuhan, ketika kita menselaraskan hati dan pikiran dan tindakan kita dapat melakukan praktek kasih, dapat melakukan praktek keadilan dan kesetiaan dengan orang lain. Sekian dan terima kasih. Amin. Baik, adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah atas kasih dan rahmat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima dan kami boleh laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa dalam surga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk adik-adik kami di GKP Seroja ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka dari sakit penyakit. Dan Tuhan memberkati mereka untuk selalu setia dan taat di dalam menjalankan kehidupannya, di dalam bergereja, di dalam kehidupannya berpendidikan. Berikan semangat kepada mereka Tuhan untuk selalu dapat bersukacita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang selalu berkarya di dalam gereja yang kudus ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, kiranya juga pada malam hari ini Tuhan, adik-adik kami boleh diberikan pengharapan supaya tetap setia dan berdoa untuk kedepannya, untuk berpengharapan bahwasanya esok akan lebih baik. Dan biarlah ibadah online ini telah berlalu dan boleh berjalan dengan baik, itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kiranya pelihara hidup dan kehidupan kami sekarang dan hingga seterusnya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, biarlah juga Tuhan kami mau tutup ibadah ini Tuhan. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di dalam surga atas kasih dan karunia-Mu. Amin. Baik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita bernyanyi satu ayat. Untuk itu kita bernyanyi.
hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Baik, mari kita berdiri. Mari kita tutup ibadah kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kita kembali ke dalam keseharian kita. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam iman dan pengharapan dan kasih. Amin.